Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan saudara bisa membaca ayat-ayat yang sudah kita akan pelajari hari ini. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Saudara yang sudah membacakan, nanti yang lain bisa bagian di ayat berikutnya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar murka Allah yang sudah disiapkan, itu sudah siap untuk ditumpahkan. Ya, ini penumpahan cawan murka Allah, itu siap ditumpahkan. Cawan-cawan yang dipenuhi dengan murka Allah itu, yang pertama itu ditumpahkan ke atas bumi, ya. Dan yang kedua ke atas laut, yang ketiga ke atas sungai-sungai dan mata air. Sampai di sini bala tentara surga itu bersorak memuji kebenaran semua penghakiman Allah. Nanti kita akan belajar di sini di ayat yang keempat dan seterusnya. Cawan yang keempat itu ditumpahkan ke atas matahari. Minggu berikutnya kita akan mempelajari cawan kelima, ya, keempat, kelima. Cawan yang kelima ditumpahkan ke atas tahta binatang itu. Cawan yang keenam ke atas sungai Efrat, sungai besar itu, ya. Yang ketujuh nanti ditumpahkan ke angkasa, maka runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa. Nanti kita akan belajar semuanya. Saat ini kita akan belajar ayat 1 sampai dengan ayat yang ketujuh lebih dahulu, ya. Malaikat itu sudah memegang cawan masing-masing, walaupun sudah siap untuk melaksanakan segala sesuatu, sudah disiapkan sebelumnya, namun tidak ada yang dilaksanakan tanpa perintah Allah. Dan perintahnya dikeluarkan dari bait suci. Masing-masing malaikat punya tugas untuk menumpahkan cawan, tapi cawan itu belum ditumpahkan sebelum ada perintah
Ya, puji Tuhan. Hari-hari ini penghakiman sudah siap melihat orang-orang yang meninggalkan kasih seperti yang ditulis di dalam 1 Timotius itu, 2 Timotius itu, kehidupan orang pada akhir zaman. Mereka sudah menerima tugas menumpahkan cawan, tapi belum dicurahkan karena Tuhan belum berfirman. Ya, semuanya nunggu komando dari Tuhan. Kalau sudah dicurahkan, nanti akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Ayat yang kedua tadi, ayat pertama dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada 7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Baru bergerak ayat yang kedua. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Bagi orang-orang yang menerima tanda dari binatang dan menyembah patung itu akan mengalami cawan pertama, yaitu rasa bisul yang menyakitkan. Hari Senin yang lalu, saudara, saya ini tidur di depan TV. Tangan saya itu terasa mak tekit gitu ya. Apa ini? Saya cari nggak ada binatang di kasur itu, saya kebasin nggak ada. Besoknya mulai meruntus. Banyak orang ngomong, wah itu herpes pak. Gitu ya. Merah. Ya yang merah di sini, karena di sini lipatannya di sini kena, di sini kena. Jadi sebelah sini kena. Nah saya lupa, saya pakai tidur begini, sini kena. Ketularan, kena bisu. Lalu pada hari Kamis, Selasa sampai Kamis pada itu baru 2-3 tempat saja. Nah ini bisul yang akan ditumpahkan ini ayat yang kedua, itu malapetaka cawan yang pertama itu ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat. Peristiwa ini pernah terjadi pada saat bangsa Mesir melawan Tuhan untuk melarang umat Tuhan ini datang beribadah kepada Tuhan. Tulah ini pernah terjadi di Mesir. Itu sebagai contoh, saudara. Nah, nanti akan terjadi itu lebih parah. Dan ini untuk orang-orang yang menerima tanda. Ya. Ini untuk semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi akan mengalami hal yang seperti itu, ya. Yang berikutnya, malaikat ini sudah dapat perintah. Begitu perkataan perintah dikeluarkan, langsung segera ditaati. Allah berfirman, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu. Dan segera sesudah pekerjaannya dimulai, di sini kita dapati bahwa ada rujukan peringatan kembali akan bencana di Mesir atau tulah di Mesir, ya. Dosa-dosa yang mengakibatkan tulah itu mirip terjadi seperti saat ini. Cawan ini
jelas merujuk ke 7 bunyi sangkakala yang menggambarkan kemunculan antikris. Kejatuhan antikristus akan pelan-pelan terjadi. Kejatuhan kepentingan antikris akan terjadi di seluruh dunia. Nanti ada orang-orang yang antikristus, anti Yesus, anti Tuhan Yesus. Nah, tadi saya melihat juga dari YouTube, orang sudah mulai bosan dengan agamanya yang lama, itu karena penuh dengan kebencian ajarannya itu. Ya, bahkan diizinkan untuk membunuh orang lain. Kalau Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Ya. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang mengerikan akan terjadi ke dalam dunia ini. Ya. Malaikat yang pertama itu membawa cawan, ditumpahkan ke atas bumi, dan orang-orang yang menerima tanda dari binatang dan menyembah patungnya akan mengalami sesuatu yang mengerikan. Ada bisul, tadi dikatakan, timbullah bisul yang jahat dan yang penuh, yang berbahaya pada semua orang yang menyembah. Bisulnya berbahaya. Saya dapat satu aja rasanya panas awake. Nanti itu dialami oleh orang yang menerima itu seluruh sekujur tubuh. Saya bisa membayangkan pada waktu Ayub seluruh tubuhnya gatel, bisulen sampai ngukurnya itu pakai beling. Karena dikukur tangan ora kroso. Ukurnya pakai beling kayak wong kerokan. Itu akan terjadi nanti pada waktu malaikat itu mencurahkan sawan murka Allah ke dalam dunia ini. Ya. Dan malaikat yang kedua itu menumpahkan cawan ke atas laut, dan cawan itu mengubah laut menjadi darah seperti darah orang mati. Dan di laut itu sudah tidak ada kehidupan lagi. Matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ya, ini di ayat berikutnya tadi, ayat yang ketiga, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawan ke atas laut, maka air menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Nanti di laut itu sudah, di air tidak ada kehidupan lagi. Pada waktu zaman air bah Nuh, itu membasmi binatang yang di darat, yang di laut enggak, saudara. Pada waktu Nabi Nuh masuk dalam bahtera. Ya, nanti giliran yang di dalam air itu tidak ada kehidupan. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawan atas sungai-sungai dan mata air, dan semuanya menjadi darah. Saya melihat filmnya The Ten Commandments, 10 perintah Allah. Ya, ini saya melihat film itu sebelum saya mengenal Tuhan. Sebelum saya menjadi pengikut Kristus, saya lihat film itu. Ya, pada waktu Musa mencelupkan tongkatnya ke Sungai Nil, semua jadi darah. Air semua jadi darah. Bahkan pada waktu pembantunya Fir'aun ini menuangkan air dari guci, itu juga jadi darah. Dan itu akan terulang kembali pada waktu malaikat menumpahkan cawan murka Allah ke dunia ini.
Mengerikan, saudara. Ya, peristiwa itu sangat mengerikan. Tapi puji Tuhan, ada satu hiburan buat kita. Ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Itu dikatakan, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas are itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha adil, maha kuasa, benar dan adil, segala penghakiman-Mu. Itu semuanya terjadi, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu terjadi karena itu merupakan pembalasan dari Tuhan untuk orang-orang yang menyusahkan anak-anak Tuhan. Ya, dikatakan di sini bahwa anak-anak Tuhan yang sudah berdoa, rupanya doa kita sudah ditampung ya oleh Tuhan di dalam kirbatnya. Kemarin kita sudah belajar bahwa doa kita ditampung. Saat ini, saat pengadilan itu terjadi, ya, Tuhan membalaskan kejahatan mereka, di mana mereka menyusahkan anak-anak Tuhan. Kemarin saya dari YouTube juga saya mendengar keluhan orang dari Poso. Ya, keluhan orang dari Poso itu intinya dia itu kecewa dengan banyak orang. Kalau untuk Palestina sumbangan begitu banyak dan dikatakan pemangku jabatan di Indonesia ini, taruhlah pemerintah itu cepat menanggapi peristiwa yang terjadi di sana. Tapi untuk peristiwa di Poso, ada orang yang dipenggal kepalanya, anak Tuhan yang dipenggal kepalanya, responnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu perhatiannya kurang. Ini keluhan orang Poso. Nah, orang-orang yang seperti ini rupanya banyak, bukan hanya di Poso. Ya. Saya berkali-kali melihat dari YouTube itu penderitaan anak-anak Tuhan. Apalagi setelah mereka pindah dari yang lama kepada yang baru, mengalami banyak penderitaan. Nah, kemarin saya melihat itu kembali, Mbak Lili sempat melihat sekilas, ada anak Tuhan yang dulunya seorang tokoh, sekarang menjadi anak Tuhan, tanpa ada yang melaporkan dia langsung di penjara, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, diancam hukuman 4 tahun penjara, tetapi akhirnya dia dihukum 1 tahun berapa? 1 tahun 4 bulan. Karena percaya Tuhan, saudara. Ya. Jadi nanti itu akan dialami oleh orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Itulah sebabnya Rasul Paulus juga mengingatkan kita kalau diperlakukan seperti itu. Di Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-19.
Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Ini yang dimaksud murka Allah nanti, ya. Beri tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Bales itu haknya Tuhan. Nah, kalau kita bales ini kita merampas miliknya Tuhan. Kalau kita membalas itu merampas miliknya Tuhan, malah kita salah merampas. Kita merampok haknya Tuhan. Ya. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi yang berhak menuntut balas itu adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menuntut pembalasan, luar biasa. Nanti kita sudah membaca tadi di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16. Kalau Tuhan yang membalas, itu mengerikan, saudara. Ya, kalau saudara membaca ayat yang kedua tadi, baru tulah pertama, murka pertama dicurahkan saja, dunia mengalami bisul yang jahat, yang berbahaya. Itu baru pertama. Nanti kalau saudara membaca di pasal 16 ini, ada gempa bumi yang belum pernah terjadi di dunia ini. Tidak tahu skala Richternya berapa. Kemarin kita sudah ribut Jawa Timur, 6 kota di Jawa Timur, pesisir selatan akan mengalami tsunami. Wis bingung. Ternyata itu baru prediksi. Ngono wis bingung. Ya, tsunami-nya itu gempanya 8,7, 4,9. Ya. Terus prediksi tsunami-nya 29 meter. Ombaknya 29 meter. Nah, masalah tsunami awake dhewe tenang ae. Adoh karo segoro. Ya. Nah, tapi gempanya kita juga akan ngalami, saudara. Tapi posisi kita sudah tidak di bumi pada waktu itu terjadi. Nanti pada waktu gempa bumi yang dahsyat itu kita sudah nggak ada. Sudah beda tempat. Kemarin kita sudah belajar itu, ya. Jadi nggak usah takut. Mau ngungsi kemana, kita sudah tidak ada di bumi. Nanti saudara bisa melihat di pasal 16 ini, ancaman hukuman yang mengerikan untuk orang-orang yang memusuhi anak Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membalas. Karena dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi bahwa Tuhan itu adil. Ya. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Tuhan disebut yang ada dan yang sudah ada. Yesus pernah berkata, akulah Alfa dan Omega. Ini identifikasi tentang pribadi Yesus Kristus, ya, yang ada dan yang sudah ada. Dia melakukan satu keadilan dan kita percaya akan keadilan Allah. Kalau Allah yang menghukum itu tidak seperti orang salah tangkap. Ya, dulu ada kasus kematian seseorang, ada orang mati di jalan,
kebetulan ada 2 orang yang menemukan mayat itu, justru mereka ini yang hukum karena didakwa dia yang membunuh. Saya masih ingat 2 orang ini namanya Sengkon dan Karta. Salah tangkap, wis kadung dihukum, tibake duduk membunuh, bukan dia, bukan mereka. Banyak kasus salah tangkap ini, ya, yang di Indonesia. Orang nggak salah, tahu-tahu puwentungi kadung dilebokne penjara, ada tembak sikile tibake duduk. Ini terjadi, saudara. Kalau Tuhan yang menghukum, tidak mungkin ada salah tangkap. Ya. Jadi kasus salah tangkap nanti nggak ada. Oh, nggak salah kok dihukum Tuhan, enggak, saudara. Yang bersalah yang dihukum. Dan orang tidak bisa menutup-nutupi, tidak bisa memberi kesaksian palsu. Kalau Tuhan yang sudah menghukum, tidak ada yang bisa membenarkan, atau Tuhan itu kalau menghukum tidak memerlukan kesaksian orang. Di dalam Yeremia pasal yang ke-9, coba kita baca, Yesaya pasal yang ke-9. Tentang Raja Damai itu. Ayat yang ke-6. Ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir, bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini berbicara tentang keadilan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Di pasal 11, Raja Damai yang akan datang. Pasal 11, kalau tadi kelahiran Raja Damai. Ayat yang keempat. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan nafas mulutnya. Ia membunuh orang fasik. Ayat yang kelima, ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi dikatakan bahwa keadilan Tuhan itu luar biasa. Di ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa Tuhan tidak membutuhkan kesaksian orang. Ayat yang ketiga, ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan.
Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tuhan menghakimi dengan adil, seadil-adilnya, dan tidak butuh kesaksian orang. Karena Tuhan sudah mencatat dari awal setiap kehidupan kita. Orang yang tidak benar pun dicatat semua. Jadi kembali ke dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 tadi. Di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan melaksanakan penghukuman itu dengan adil di ayat yang ke-7. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kudus, yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ampun gelo, ampun longso, derek Gusti rekoso ora enek sing belo. Ora enek sing ngewangi. Ada waktunya, Saudara. Ya, orang-orang mungkin yang Saudara harapkan untuk membantu tidak membantu, tidak apa-apa. Ada masanya, ada waktunya. Tuhan menghakimi dengan adil, tidak menurut kata orang. Tidak perlu kesaksian. Bersyukur saudara nanti kalau ada orang yang memberikan tanda kepada saudara, saudara sebetulnya sudah mendapat tanda itu. Tanda itu adalah darah Kristus yang ada di hati kita. Itu tanda keselamatan. Dan mereka yang menerima tanda dari binatang itu akan mengalami penderitaan yang sangat hebat. Di ayat berikutnya nanti mereka tidak mau berubah walaupun sudah menderita tidak mau berubah. Ngengkel. Ya, sudah menderita, disuruh bertobat tidak mau bertobat. Nanti di ayat berikutnya Wahyu pasal yang ke-6 ini. Hari ini kita belajar bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saudara nggak usah nuntut bales. Kalau saudara disakiti, dicatat sama Tuhan. Pembalasannya nanti Tuhan sendiri yang membalas. Kalau Tuhan yang membalas, sangat mengerikan. Di ayat yang kedua itu baru satu saja. Satu bisul saja, itu bisul yang sangat menyakitkan, ya, yang berbahaya, bisul yang jahat dan yang berbahaya. Ini tak tahu bisulnya itu mungkin ilune kena tak kujur bisa bisulen kabeh. Saya baru ngalami sedikit saja wis panas. Ya. Jadi saya bisa membayangkan kalau orang-orang yang kena tumpahan curahan murka Allah ini, wah, menderita banget. Itu baru bisul. Terus airnya juga sudah berubah menjadi darah. Ini dua murka Allah saja sudah sangat mengerikan. Apalagi nanti kalau murka berikutnya sampai murka yang ke-7. Wis mengerikan banget. Bersyukur saudara ada di dalam Tuhan. Saudara percaya Tuhan. Ya, terhindar dari tumpahan murka Allah yang mengerikan ini. Niki mboten ngeden-ngedeni. Ini untuk orang yang menerima tanda dari binatang itu. Ya, saudara, mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita sudah selamat. Artinya selamat itu kita terhindar dari hukuman yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya. Ya,
Hanya di dalam Kristus itu ada jaminan keselamatan. Dikatakan kamu pasti akan diselamatkan. Walaupun akan, tapi pasti akan diselamatkan. Itu jaminan firman Tuhan. Sementara yang lain kalau ditanya keselamatan, tidak tahu. Apalagi nanti kamu masuk surga apa neraka. Muga-muga ya. Nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan bahwa kita pasti akan diselamatkan. Artinya kita terhindar dari hukuman yang akan ditumpahkan Allah ke dalam dunia ini. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.